kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Desember 2024. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Oliva PRR yang saat ini bertugas di Manila, Filipina. Dan renungannya akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR. Saat ini saya bertugas di Timor Leste. Bapak Ibu, para sahabat, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita Natal. Dari Timor Leste saya mengucapkan Boas Festa do Santo Natal Baimi Hoto. Artinya selamat merayakan Hari Raya Natal untukmu semua di mana saja kalian berada. Dan secara istimewa untuk hari ini, selamat pesta keluarga kudus untukmu semua. Teristimewa untuk keluarga-keluarga yang hari ini merayakannya. Setelah Hari Raya Natal, kita rayakan hari ini, kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Pesta ini tidak secara kebetulan kita rayakan di hari ini, tetapi gereja mensejajarkannya setelah Hari Raya Natal dengan menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya keluarga bagi tumbuh kembang anak. Yesus yang baru saja lahir, yang baru saja kita rayakan, membutuhkan sebuah keluarga. Ia tidak saja lahir sebagai seorang manusia,
tetapi juga ia lahir sebagai manusia yang dibesarkan oleh sebuah keluarga. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, keluarga kudus Nazaret, di dalamnya adalah Yesus, Maria, dan Yosef, adalah cerminan ketaatan kepada kehendak Allah. Mengapa saya katakan demikian, bahwa mereka adalah cerminan ketaatan? Karena melihat dari sejarah hidup mereka, ketika Maria yang bertunangan dengan Yusuf mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, ia dengan iman yang total percaya akan kehendak Allah di dalam dirinya. Sebagai manusia, memang awalnya ia sempat bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena saya belum bersuami? Tetapi ia percaya akan kehendak Allah di dalam hidupnya. Maka dengan diam dia merenungkan semuanya di dalam hatinya. Lalu ia mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah bukti ketaatan Maria kepada rencana dan kehendak Allah. Santo Yusuf, ketika ia mendengar bahwa Maria telah mengandung, sebagai manusia ia hendak menceraikan Maria, tetapi ia menemukan bisikan Allah di dalam mimpinya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah anak Roh Kudus. Maka dengan iman yang total dan kepercayaan yang sungguh pada Allah, Yosef menerima Maria dan mengambilnya sebagai istrinya. Ini adalah bukti ketaatan Santo Yusuf kepada rencana Allah. Mereka begitu taat, mereka begitu percaya dan melakukan apa yang Allah firmankan kepada mereka melalui malaikat, tanpa mempertanyakan maksud dan tujuan Allah melakukan hal itu di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, model keteladanan hidup keluarga inilah yang perlu kita hidupi di dalam keluarga dan hidupi di dalam komunitas-komunitas kita masing-masing. Berbagai percobaan yang mereka hadapi saat merawat Yesus dan melindunginya, mereka tetap memancarkan kekudusan dan membawa kedamaian bagi orang lain. Ketika mereka berjalan ke Yerusalem dan kembali dari Yerusalem, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Mereka mencari dengan waktu yang begitu lama, namun pada akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah dengan berkhotbah, dengan hikmatnya, dengan kekuasaannya yang tidak pantas sebagai seorang anak kecil, belum pantas berbicara di dalam bait Allah dengan kebijaksanaan demikian. Dalam ketercengangan Yusuf dan Maria, mereka sempat bertanya, "Anak, kenapa engkau membuat kami seperti ini? Saya dan bapamu Yusuf mencarimu." Tetapi Yesus menjawab,
dan melindunginya. Mereka tetap memancarkan kekudusan dan membawa kedamaian bagi orang lain. Ketika mereka berjalan ke Yerusalem dan kembali dari Yerusalem, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Mereka mencari dengan waktu yang begitu lama. Namun pada akhirnya mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah dengan berkhotbah, dengan hikmatnya, dengan kekuasaannya, yang tidak pantas sebagai seorang anak kecil, belum pantas berbicara di dalam bait Allah dengan kebijaksanaan demikian. Dalam ketercengangan Yusuf dan Maria, mereka sempat bertanya, "Anak, kenapa engkau membuat kami seperti ini? Saya dan bapamu Yusuf mencarimu." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa saya ada di rumah Bapa?" Mendengar hal demikian, Maria sudah tahu bahwa ini adalah rencana Allah di dalam hidup dan keluarganya. Maka ia tidak banyak lagi berbicara kepada Yesus. Mungkin berbeda dengan keluarga-keluarga kita zaman sekarang. Jika mengalami pengalaman yang sama, anak yang dicari hilang berhari-hari, pasti lain cerita. Tetapi berbeda dengan Maria dan Yusuf. Mereka sudah tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Maka dalam diam, dalam hening, mereka merenungkannya sambil membawa Yesus kembali ke Nazaret dan mendidik serta melindungi dia, mendampingi dia sebagaimana anak kecil di usia yang demikian. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, di hari pesta keluarga kudus ini, apa yang mau kita pelajari? Kita semua diajak untuk kembali melihat keluarga dan komunitas kita masing-masing. Sejauh mana peran kita, sejauh mana usaha kita untuk mendatangkan kedamaian, untuk mendatangkan sukacita, dan bahkan lebih dari itu, bagaimana usaha kita untuk mendatangkan suatu kekudusan di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing. Memang kita semua memiliki persoalan dan kesulitan masing-masing. Namun, kesulitan dan persoalan yang kita hadapi di dalam keluarga kita adalah suatu kehendak dan rencana Allah yang mendatangkan suatu pemurnian, suatu kekudusan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas-komunitas kita. Dengan adanya persoalan, dengan adanya tantangan, problem di dalam keluarga kita, kita diajak untuk membuka diri pada kehendak Allah, membuka diri pada rencana Allah, mengambil sedikit waktu untuk berbicara dari hati ke hati kepada Allah. Tuhan, sebenarnya Engkau mau apa di dalam keluarga kami? Engkau mau apa di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan komunitas kami? Dengan demikian, kita akan sungguh sadar bahwa problem dan persoalan ini adalah kehendak Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, di dalam komunitas kita, untuk mencapai suatu kekudusan. Untuk itu marilah
kita semua lebih menjunjung tinggi nilai tanggung jawab kita di dalam keluarga kita. Dengan demikian, ketika kita masing-masing bertanggung jawab dengan peran kita di dalam keluarga kita, maka saya yakin dan percaya bahwa keluarga kita akan senantiasa damai, akan senantiasa sukacita, dan lebih dari itu akan senantiasa memiliki iman yang kokoh pada kehendak Allah. Semoga sekali lagi selamat pesta keluarga Kudus Nazaret untukmu semua, keluarga-keluarga di mana saja berada, baik yang ada di Timor Leste maupun juga yang ada di Indonesia dan di mana. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, wanita, keluarga, terima kasih kepada
orang-orang yang kita ingat, yang kita persembahkan di dalam perayaan. Sukacita kita bersama di sana dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perhubungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak